uji validitas. Pertama kita buat nomor 1, terus 2 kita tarik ke bawah sampai angka 89 karena pesertanya 89. Kemudian kita buat responden, namanya kita tulis kita buat A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buat menyamping 1, 2, kita tarik ke samping sampai 14 karena ada 14 soal. Kemudian kita buat datanya, kita acak saja. Caranya sama dengan run between 1,5. Kemudian enter, kita tarik ke samping. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, agar datanya jika di enter tidak berubah, kita blok terlebih dahulu, kemudian salin, kemudian value. Kita pilih value. Nah, sudah. Kemudian kita membuat totalnya. Kita tulis total. Caranya sama dengan sum. Kita blok dari sini ke sini menyamping. Kemudian enter. Nah, sudah. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita blok, kita salin, pindah ke SPSS, kita paste di sini. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, ini namanya kita ganti B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita tulis total. Kemudian desimalnya kita buat 0 semua seperti ini, supaya tidak ada komanya. Setelah itu kita balik ke data view. Nah, sudah jadi. Kemudian kita masuk analyze, pilih correlate. Ini kemudian kita salin sampai bawah semuanya. Kita pindah option, pilih yang atas, continue, lalu OK. Kita lihat. Nah, ini hasil dari nilai correlation data variabel. Kita ambil yang totalnya itu. Yang terakhir itu yang totalnya. Kemudian kita balik ke Excel. Kita membuat hasil analisis data. Tulis nomornya,
kemudian nilai variabel, nilai validitas, dan R tabel. Kemudian keterangan. Setelah itu kita tulis nomornya 1 sampai 14. Karena soalnya ada 14. Tadi totalnya ada 14. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan nilai validitasnya tadi. Nah, ini yang total itu 281 itu depannya dikasih 0, jadi seperti ini 0,281. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua 174. Kita buat seperti tadi 0,174. Nah, yang ketiga 410. Kita buat seperti tadi, yaitu 0,410 dan seterusnya. Setelah itu kita cari R tabelnya. Kita pakai yang 0,5%. Nah, yang itu. Jadi kita pakai yang 208. Nah, kita tulis 0,208. Kita tarik ke bawah supaya sama semuanya. Nah, jadi keterangannya, jika R validitas itu lebih kecil daripada R tabel, maka itu tidak valid. Dan jika lebih besar, maka itu valid. Jadi 281 ini lebih besar, jadi dia valid. Kemudian yang bawahnya 174 itu lebih kecil, jadi tidak valid. Nah, kemudian bawahnya lagi 410 itu lebih besar, jadi valid. Bawahnya lagi itu valid ya, 214 valid, lebih besar. Bawahnya lagi 169 itu tidak valid, itu lebih kecil itu. Nah, selanjutnya
0,0686 itu tidak valid karena lebih kecil. Selanjutnya 0,276 itu valid karena dia lebih besar. Setelah itu 0, itu valid 29 itu. Kemudian bawahnya itu juga valid 249. Kemudian 3515 itu valid, 318 valid, dengan 382 valid, 165 itu lebih kecil jadi tidak valid. Dan terakhir 365 itu valid karena lebih besar. Nah, jadi kesimpulannya kita tulis kesimpulan. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel yaitu 0,208, maka dinyatakan valid. Nah, jika R hitungnya itu lebih kecil, maka dinyatakan tidak valid. Jadi seperti itu. Nah, tadi ada yang nilai totalnya itu bintangnya ada 2. Itu berarti bisa dihitung dengan 0,1% nilai validitasnya. Nah, yang itu, yang 0,1%. Jadi tadi yang bintangnya 2 kita buat 0,1%, kasih garis miring 0,271. Ini juga kita tarik saja biar lebih luas. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga ini juga bintangnya 2, dikasih garis miring 0,271. Kemudian ini juga 214 0,271. Kemudian yang ini nomor 7 juga 0,271. Selanjutnya yang ini juga 0,290, itu juga dikasih 0,271. Nah, jadi yang bintangnya 2 itu dikasih 0,271. Nah, jadi tadi kesimpulannya berarti lebih besar dari 0,208 dan 0,271 maka dikatakan valid. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian kita kembali ke SPSS untuk menguji reliabilitas. Pertama, analis, skill, itu reliabilitas analis. Kemudian kita blok semua kecuali total. Nah, kita pindah ke sampingnya. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat itu adalah nilai reliabilitas 0,07, min 0,07. Jadi kita tulis di Excel nilai reliabilitas, yaitu min 0,007. Nah, itu lebih kecil daripada 0,6. Kita tulis lebih kecil dari 0,6. Jika nilai reliabilitas itu lebih kecil, maka dinyatakan tidak reliable. Nah, di kesimpulannya adalah, kita tulis kesimpulan, jika nilai alfa itu lebih besar dari 0,6, maka itu dinyatakan atau dikatakan reliable. Tapi jika nilai alfa lebih kecil dari 0,6, maka dikatakan tidak reliable. Jadi seperti itu. Nah, itulah cara menghitung nilai validitas dan nilai variabel. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.